Halo gengs, assalamualaikum. Selamat datang lagi nih di channel Ara Masak-Masak. Yuk masak. Hari ini Ara Masak-Masak mau bikin rolling durian. Nah, rolling durian ini lagi viral-viralnya nih teman-teman. Siapa yang mau coba? Yuk ikutin resepnya ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini kalau kamu suka. Nah, di video ini Mama Ara nggak cuma masak rolling durian aja ya teman-teman. Jadi satu adonan itu bisa banyak banget macamnya. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita bikin dulu adonan wateruknya ya teman-teman. Dari 2 sendok makan tepung terigu yang telah diayak dan 100 ml air biasa. Lalu selanjutnya air kita tuang ke dalam teflon dan kita aduk secara merata supaya tidak bergelindil. Aduk terus teman-teman sampai dia tercampur rata dan tidak bergerindil. Setelah adonan cukup halus, selanjutnya kita hidupkan kompornya dengan nyala api yang kecil saja ya gengs, supaya tidak gosong. Setelah adonan masak, kita sisihkan dan kita diamkan agar menjadi dingin ya teman-teman. Lalu kita step selanjutnya yaitu kita aktifkan terlebih dahulu ragi instannya dengan cara kita masukkan dalam wadah 2,5 sendok makan gula pasir dan 100 ml air hangat kuku teman-teman. Air hangat kuku ya, jangan air panas. Karena kalau air panas nanti raginya bisa mati ya teman-teman. Lalu kita aduk gulanya sampai larut. Setelah gula larut, kita masukkan 1,5 sendok teh ragi instan. Setelah itu kita aduk terus hingga ragi tercampur merata dengan air ya teman-teman. Lalu setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini cukup ya teman-teman. Raginya sudah mengembang, berarti ragi yang kita gunakan ini masih aktif dan bisa kita gunakan. Nah, kita sisihkan, lalu kita siapkan wadah dan masukkan 16 sendok makan tepung terigu, lalu kita ayak. Oke, sambil menonton jangan lupa ya teman-teman buat subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar aku lebih semangat lagi nih bikin resep-resep selanjutnya untuk kalian semua. Oh ya, kalau ada yang mau request kita bikin apa lagi, silahkan request ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kembali lagi, nah ini tujuan kita mengayaknya supaya kalau ada tepung yang bergerendil kita bisa mengayaknya teman-teman, jadi hasilnya lebih halus lagi nantinya. Oke, selanjutnya kita masukkan 5 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Yang pastinya kita ayak atau kita saring terlebih dahulu supaya tidak bergerendil. Lanjut ke step selanjutnya, 1 butir kuning telur kita masukkan. Pastikan kalian sudah cuci tangan dengan bersih ya teman-teman.
Lalu kita masukkan adonan yang pertama tadi, adonan waterloggnya, kita masukkan semua. Lalu kita masukkan juga ragi instannya, sedikit demi sedikit sambil diaduk. Selanjutnya kita ulek saja ya teman-teman pakai tangan, tapi sebelumnya kamu harus pastikan kalau tangan kalian itu harus benar-benar bersih. Nah, setelah tangan kita bersih dan kita lap, lalu kita beri sedikit tepung agar adonan tidak menempel pada tangan ya teman-teman. Ini sih memang masih lengket karena dia belum kalis, tapi teman-teman gak usah khawatir kalau seandainya adonannya lengket. Kalian bisa tambahin tepung sedikit-sedikit aja sampai adonan tidak lengket. Nah, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan margarin. Nah, ini aku kasih sejumput garam. Kita mulai ulen ya teman-teman sampai kalis. Semangat! Nah, sekali lagi nih teman-teman, sambil menonton, sambil pahami resepnya, sambil juga like, subscribe, dan share juga teman-teman videonya supaya aku semakin semangat. Terus sampai sekitar 15 menit ya teman-teman. Nah, sedikit tips dari aku, kalau kalian mau adonan cepat kalis, kita tambahin sedikit saja margarin di tengah-tengah kita ngadon, di tengah-tengah kita ngulen, supaya adonan kita cepat kalis. Semangat terus, ulen. Semangat kakak, semangat nih ulennya supaya nanti hasilnya maksimal. Oke. Jadi sekali-sekali boleh juga dibanting-banting kayak gini teman-teman, biar ala-ala chef gitu. Selain ala-ala chef, jadi teknik banting-membanting tepung ini bisa mempercepat tepung kita kalis nih teman-teman. Oke, kita cek. Oke, ini sudah kalis. Tandanya sudah kalis itu kalau kita bentang dia tidak mudah sobek ya teman-teman. Lalu kita rapikan dan wadahnya kita kasih minyak goreng supaya nanti bawahnya nggak lengket. Lalu kita letakkan ke dalam wadah dan ditutup dengan kain bersih atau dengan apapun yang bisa untuk menutupi. Kalau aku di sini pakai teflon ya, pakai tutup teflon.
setelah 45 menit, tangan kita kasih tepung, lalu kita kempeskan adonan dan kita ulangi sebentar lagi. Sebentar saja. Sampai udara-udara yang ada dalam adonan keluar semua ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan, lalu kita siapkan loyang yang sudah diolesi mentega. Dan kita timbang adonan, lalu kita cetak. Kalau kalian mau membaginya dengan tidak ditimbang juga tidak masalah ya teman-teman, itu sesuai selera. Karena aku mau ketimbang, jadi ya ketimbang aja seberat 30 gram. Nanti jadinya sekitar 21 buah ya teman-teman. Di sini aku mau sedikit kasih tips buat kalian semua gimana cara membulatkan adonan supaya halus. Pertama kita timbang dahulu, lalu kita pipihkan daerah atas yang memang halus dari awal, lalu kita bulatkan ke bawah dan kita putar seperti ini. Nah, lakukan terus. Nah, halus kan teman-teman? Lanjutkan. Oke, aku lanjutin nyetaknya. Kita jumpa lagi sampai selesai mencetak ya teman-teman. Oke, waktunya kita kasih isian ya teman-teman. Jadi namanya rolling durian, jadi isinya juga durian. Sebenarnya bisa juga dengan durian asli, cuman aku nggak ada durian asli, yang ada juga hanya sedikit selai durian karena aku udah pakai kemarin, jadi tinggal sedikit. Jadi ini aku manfaatin buat isiannya. Oke, jadi gini nih caranya. Kita pipihkan samping-sampingnya, biarkan di tengah agak menggelembung sedikit ya teman-teman. Lalu kita angkat samping-sampingnya kedua sisi, lalu keempat sisinya kita tarik. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan sampai dengan selesai ya teman-teman. Dan ini videonya aku percepat supaya kalian gak bosan nungguin aku nyetak adonan yang lumayan lama juga ya teman-teman. Di sini aku nggak pakai rolling pin buat nipisin adonannya, aku cukup pakai tangan, aku tekan-tekan. Tapi kalau kalian punya rolling pin dan kalian mau pakai rolling pin juga nggak masalah ya teman-teman. Yang penting rapi aja. Oh iya, di sini aku nggak kasih resep selai duriannya ya teman-teman. Jadi lain kali aku bakalan bikinin video juga buat resep selai durian. Jadi kalian tungguin aja ya. Nah, cara agar kalian tahu kapan aku bikin resep selai duriannya, cukup dengan cara subscribe ya, subscribe channel aku. Maka kalian akan dapat notifikasi kalau aku bikin video-video baru. Terus dicetak ya teman-teman. Dan setelah selesai dicetak, jangan lupa nanti kita tutup kembali dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adonan sudah mengembang ya teman-teman. Bisa dilihat adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Dan di sini aku udah manasin ovennya. Jadi kita tinggal panggang ya teman-teman.
Nah, di sini aku mau nunjukin nih teman-teman, hasil dari satu resep tadi begitu banyak ya teman-teman. Hasilnya ada 3 kue ini, ada roti isi abon, lalu ada isi sosis. Ini aku bikin donat juga. Lalu ini roti isi durian juga. Jadi kalian wajib banget nih coba resep ini. Dan ini resep ini pasti gampang banget diikutin. Oke, langsung aja teman-teman. Ini aku mau panggang ya. Ini aku panggang dengan api 150 derajat. Lalu aku pasang api bawah. Nanti kalau sudah kelihatan kecoklatan bawahnya, lalu kita pindah api atas bawah ya teman-teman. Nah, ini udah matang. Jadi ini videonya aku skip dan aku percepat supaya nggak lama banget. Tara! Nah, ini rolling duriannya tinggal kita kasih olesan mentega atau margarin, lalu kita kasih topping ya teman-teman. Tapi di sini aku kasih toppingnya nggak aku videoin karena takut terlalu lama, jadi aku videoin aja hasil dari resep hari ini ya teman-teman. Hasilnya teman-teman, jadi kalian bisa ikutin resepnya. Dijamin resep ini mudah banget dan hasilnya lembut banget dan empuk, enak deh pokoknya. Oke, makasih udah menonton, sampai jumpa.